Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Kela Putri dengan NIM 1054411102425 dari kelompok 1. Di sini saya dan rekan-rekan kelompok saya akan membahas konsep gerak dalam fisika dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun rekan-rekan kelompok saya yaitu Andi Husnul Alia dengan NIM 1054411101425, Puja Putri Rabiul Akhir dengan NIM 1054411102625 dan Syafitri Rusli 1054411102725. Baik, kita langsung saja ke materi pertama. Materi pertama yaitu definisi gerak. Gerak adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi suatu benda terhadap suatu titik acuan tertentu dalam selang waktu tertentu. Pertama, perubahan kedudukan. Gerak selalu melibatkan perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir. Jika suatu benda tetap diam di posisinya relatif terhadap titik acuan, maka ia tidak bergerak. Kedua, titik acuan atau kerangka acuan. Gerak bersifat relatif, artinya suatu benda dapat dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan, namun diam terhadap titik acuan lainnya. Contoh, Anda duduk di dalam mobil yang sedang melaju. Anda bergerak relatif terhadap pohon di tepi jalan atau titik acuan. Anda diam relatif terhadap kursi di samping Anda atau titik acuan. Ketiga, waktu. Perubahan kedudukan ini selalu memerlukan selang waktu. Baik, materi selanjutnya yaitu pembahasan kedua tentang jenis-jenis gerak berdasarkan bentuk lintas. Jenis-jenis gerak ini dibagi menjadi 3. Jenis gerak lurus, jenis gerak melingkar, dan jenis gerak harmoni. Pertama, yaitu jenis gerak lurus. Kita akan membahas ini dulu, yaitu jenis gerak lurus ini dibagi menjadi 3 bagian. Jenis gerak lurus ini yang pertama yaitu jenis gerak GLB, jenis gerak GLBB, dan jenis gerak GLBB vertikal. Jenis gerak GLB atau biasa dibilang jenis gerak beraturan atau percepatan konstan, percepatan sama dengan 0. Contohnya itu seperti mobil di jalan tol lurus dengan cruise control. Sedangkan gerak GLB atau gerak lurus berubah beraturan, yaitu kecepatan konstan positif negatif. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti buah yang jatuh itu sama dengan dipercepat, atau ketika sepeda menuruni tanjakan itu juga dipercepat. Sedangkan negatif itu mobil ketika turun tanjakan itu diperlambat, atau ketika mobil mengerem itu juga diperlambat. Sedangkan gerak GLBB vertikal ini tuh sama dengan gerak GLBB vertikal biasa. Bedanya ketika gerak GLBB vertikal ini tuh dia horizontal, lurus, tidak berubah. Atau seperti ketika buah jatuh, terus peluru ditembakkan, atau enggak seperti bola yang ditendangkan ke udara atau dilempar ke udara lalu turun kembali ke permukaan tanah. Itu gerak, itu bisa disebut gerak GLBB vertikal. Pembahasan ketiga atau gerak melingkar. Gerak melingkar ini adalah
gerak suatu benda yang lintasnya berbentuk lingkaran atau mengelilingi suatu titik tetap atau biasa dibilang pusat lingkaran. Penyebabnya itu agar suatu benda dapat bergerak melingkar. Ia membutuhkan gaya sentripetal yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Mengubah arah kecepatan benda. Contohnya itu seperti ujung jarum jam atau enggak seperti planet mengelilingi matahari. Itu biasa dibilang pusat lingkaran. Harmonik sederhana atau GHS adalah gerakan bolak-balik periodik suatu benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan jumlah getaran benda dalam setiap frekuensi gaya yang selalu konstan. Gerakan ini juga sering disebut oscillasi. Ciri-ciri umumnya itu seperti gerakan periodik yang berulang-ulang dan selalu melewati posisi keseimbangan. Adanya gaya pemulih ini yang selalu menunjukkan ke titik keseimbangan dan besar gaya pemulih ini sebanding dengan simpang atau perpindahan benda. Contohnya seperti pegas atau ayunan bandul. Pembahasan 4. Hukum-hukum Newton tentang gerak. Hukum 1 Newton. Hukum kelembaman. Benda cenderung mempertahankan keadaan diam atau gerak lurus beraturan. Konsep inersia. Contoh, penumpang terdorong saat bus mengerem. Hukum 2 Newton. Gaya sama dengan massa kali percepatan. Konsep gaya menyebabkan percepatan. Contoh, mobil kecil lebih mudah dipercepat daripada truk. Hukum 3 Newton. Hukum aksi dan reaksi. Setiap aksi memiliki reaksi yang sama, besar, dan berlawanan arah. Konsep gaya selalu berpasangan. Contoh, kaki mendorong lantai saat berjalan. Nah, lanjut saya akan membahas pembahasan kelima, yaitu penerapan konsep gerak. Ada 4 macam, yaitu transportasi, olahraga, dan teknologi, terakhir astronomi. Nah, yang pertama itu transportasi. Gerak yang diterapkan dinamika dan kinematika, gaya, percepatan, dan momentum. Contoh penerapan yaitu merancang bentuk aerodinamik kendaraan, menghitung jarak pengereman yang aman, mendesain sistem keselamatan airbag berdasarkan impuls momentum. Nah, yang kedua itu olahraga. Konsep gerak yang diterapkan gaya proyek atau parabola, momentum. Contoh penerapan menentukan sudut lemparan optimal atau lamping atau yang disebut dengan peluru, menganalisis kecepatan awal, pukulan untuk semen yang kuat, mengatur pusat massa untuk keseimbangan. Nah, yang ketiga itu teknologi. Konsep yang diterapkan kontrol gerak, rotasi, dan linear. Contoh penerapan itu pengograman gerak lengan robot di pabrik, menggunakan kinematik, menentukan posisi akurat pada sistem GPS, kontrol motor, presisi pada Peter 3D. Dan yang terakhir itu astronomi. Konsep gerak yang diterapkan gravitasi dan gerak orbital, hukum Kepler dan Newton. Contoh penerapannya itu menghitung lintasan orbit planet, satelit, dan roket, menjelaskan fenomena siang malam, rotasi bumi, memahami peluasan alam semesta, hukum Hubble. Sekian dari saya, terima kasih.